Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode 2. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, seorang mata-mata terbaik di dunia dengan codename Twilight mendapatkan misi khusus bernama Operation Streak yang bertujuan untuk mencegah peperangan antara negara Westalis dan Ostania yang didalangi oleh orang bernama Desmond Donovan. Namun dia diharuskan untuk mempunyai seorang anak dan menyekolahkannya di sebuah akademi elit. Akhirnya Twilight pun merubah identitasnya menjadi Light Forger dan mengadopsi seorang gadis cilik bernama Anya. Dan yang gak dia ketahui, ternyata si Anya ini mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran. Singkat kata, setelah Anya berhasil masuk ke akademi itu, Lloyd pun diharuskan untuk menghadiri wawancara orang tua di akademi tersebut. Dan mau nggak mau, Lloyd pun harus mencari seorang wanita yang akan dijadikan mama untuk Anya. Kemudian di episode 2 kali ini, diperlihatkan Anya dan Lloyd yang lagi ngetes Frenchie untuk menyamar menjadi seorang wanita. Frenchie ini adalah informan Lloyd yang kemarin membantunya untuk mencari informasi tentang asal-usul Anya. Anya nggak mau mama yang kayak gini, ucap Anya dengan dingin. Lloyd juga kayaknya setuju dengan perkataan Anya itu. Alhasil, Frenchie pun jadi kesel gara-gara dia udah susah-susah jadi crossdresser kayak gitu. Nih aku kasih kacang deh, kata Anya mencoba menghibur Frenchie. Kayaknya si Lloyd ini harus benar-benar memutar otak untuk mencari mama buat Anya demi menjalankan misinya. Aduh, gak ada pilihan lain. Kayaknya aku harus mencari istri deh, pikir Lloyd. Lalu kita diperlihatkan di sebuah kantor balai kota Berlin. Ada sekelompok karyawati yang lagi ngegibah. Dan salah satunya adalah seorang cewek cantik berumur 27 tahun bernama Yor. Dia adalah karyawati senior di kantor itu. Tapi karena sifatnya yang dingin dan kaku, dia dianggap teman-temannya gak bisa menarik perhatian cowok dan jadi jomblo akut. Teman Yor yang bernama Camilla pun lalu menakut-nakutinya. Hati-hati, belakangan ini banyak mata-mata loh. Bahkan kemarin ada wanita yang tinggal sendirian ditangkap sama polisi gara-gara dilaporin tetangganya. Camilla juga menambahkan kalau cewek berumur hidup sendirian takutnya bakalan dianggap mencurigakan dan dikira mata-mata. Yor pun cuma bisa diam saat mendengar ejekan Camilla itu. Oh gitu ya, terima kasih atas peringatannya, jawab Yor sambil membungkuk. Terus sebelum pergi, si Camilla ini ngajakin Yor untuk datang ke pesta akhir pekan yang akan dia adakan. Dia pun nyuruh Yor untuk membawa pasangannya. Tapi kayaknya si Camilla ini gak tulus ngajakin Yor dan cuma pengen mempermalukan Yor di depan semua orang aja. Malamnya Yor mendapatkan telepon dari adik laki-lakinya yang bernama Yuri. Yuri ini tampaknya juga khawatir dengan kehidupan kakaknya yang cuma kerja dan makan bobo doang. Pokoknya monoton banget deh. Yuri juga ngasih tahu Yor kalau dia ditawari jabatan baru di kantornya. Tapi Yuri masih mikir-mikir untuk menerimanya, karena dia nggak tega untuk ninggalin kakaknya sendirian. Aku bisa jadi kayak sekarang ini berkat kakak. Aku sangat berterima kasih padamu. Jadi aku pengen kakak tuh hidup bahagia. Apa perlu kucarikan pendamping untuk kakak? Tanya Yuri kepada Yor. Yor yang gak pengen adiknya khawatir itu pun langsung berbohong kalau dia baik-baik aja dan udah punya pasangan. Bahkan dia akan mengajak cowoknya itu ke pesta akhir pekan Camilla besok. Mendengar jawaban Yor tersebut, Yuri pun sedikit terkejut dan gak percaya. Bahkan dia ingin memastikan kalau Yor itu benar-benar berkata jujur. Ya udah, besok aku tanya temanku yang ikut pesta itu juga, biar dia yang ngecek seperti apa pacar kakakku itu. Pokoknya aku bakalan menunda kenaikan pangkatku sampai kakak mendapatkan pasangan yang cocok. Dah ya, selamat bobo, ucap Yuri sambil menutup teleponnya. Setelah telepon itu terputus, Yor pun langsung kebingungan. Dia gak pengen adiknya menganggap kalau dirinya adalah pembohong. Aku harus segera mencari orang baik untuk menjadi pacarku demi kenaikan pangkat adikku, pikir Yor. Kemudian tiba-tiba telepon Yor kembali berdering. Dipikirnya Yor itu adalah Yuri yang telepon lagi. Tapi saat mendengar suara di ujung telepon itu, tiba-tiba raut wajah Yor berubah menjadi sadis. Royal Hotel, kamar 1307, ada tamu untukmu. Ternyata di balik kehidupannya yang biasa-biasa aja dan tampangnya yang polos itu, Yor adalah seorang asasin atau pembunuh bayaran yang sangat hebat. Bahkan, dia berhasil membunuh target dan para pengawalnya sendirian. Yor memiliki nama julukan sebagai Putri Duri. Rupanya, sejak kecil Yor telah dilatih untuk menjadi pembunuh bayaran dan diajari berbagai teknik membunuh tanpa ada orang yang tahu. Dia melakukan pekerjaan kotor itu atas perintah atasannya. Ya, karena menjalani dua kehidupan yang bertolak belakang tersebut, makanya Yor pun menjadi orang yang tertutup dan susah untuk mencari pasangan.
balik Lloyd dan Anya. Kali ini, Frankie kembali datang ke rumah Lloyd untuk membawain berkas-berkas daftar wanita lajang dari balai kota. Tapi menurut Frankie, untuk nyari wanita berkelas yang cocok dibawa ke sekolah elit dan mau menerima duda beranak satu itu bakalan susah banget. Jadi punya anak bikin ayah susah cari mama ya? Apa Anya cuma anak mengganggu aja? Tanya Anya dengan sedih. Enggak kok, gak usah khawatir, kamu nonton TV aja sana. Jawab Lloyd sambil ngelus-ngelus palanya Anya. Frankie juga ngasih tahu Lloyd untuk mencari pasangan yang bermasalah dan punya latar belakang yang mirip sama Lloyd. Alasannya ya biar gampang diancam dan dicari kelemahannya. Jadi kalau sewaktu-waktu wanita itu mengganggu misi dan identitas Lloyd, maka dia bisa segera dibereskan. Beberapa saat kemudian, Lloyd pun ngajakin Anya ke sebuah butik. Sepertinya si Lloyd ini pengen dandanin Anya biar kelihatan kayak anak orang kaya yang cocok buat bersekolah di akademi elit. Hei, apa Anya mau dijual? Tanya Anya ketika dibawa pergi sama ibu-ibu desainernya. Iya, kalau Anya nakal nanti ayah jual. Jawab Lloyd dengan ketus. Si Lloyd ini tuh sampai gak habis pikir dari mana Anya bisa punya kata-kata absurd kayak gitu. Terus waktu nungguin Anya fitting, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakang Lloyd. Dan ternyata itu adalah Yor. Kayaknya Yor mau jahitin bajunya yang rusak waktu ngejalanin misi kemarin. Ya ampun Yor-chan, lama gak kesini kemana aja? Sapa si ibu-ibu penjaga toko. Lloyd pun sangat terkejut, karena dia gak nyangka wanita itu bisa dengan mudah berjalan di belakangnya tanpa Lloyd sadari. Ya iyalah, Yor kan assassin gitu loh. Hehehe. Lloyd pun langsung penasaran dan segera menggunakan ingatan fotografisnya untuk mencari nama Yor dari berkas-berkas yang dia baca tadi pagi. Nah, ketemu. Yor Breyer 27 tahun. Kalau dari datanya sih dia orang biasa-biasa aja. Mungkin tadi aku cuma lagi lengah. Pikir Lloyd. Tapi lagi-lagi Yor mengejutkan Lloyd. Dari tadi Anda melirik-lirik saya. Ada perlu apa ya? Tanya Yor kepada Lloyd. Gak mungkin. Bahkan dia juga sadar dengan tatapanku. Padahal dari tadi aku membelakanginya. Batin Lloyd. Lloyd pun langsung berbohong kalau dia sebenarnya lagi tertarik dengan kecantikan Yor dan pengen berkenalan. Mendengar hal itu, Yor pun langsung senang dan menanggapi Lloyd. Tapi saat lagi asik PDKT, tiba-tiba Anya datang dan mengejutkan mereka. Yor yang mengetahui kalau Lloyd udah punya anak itu pun langsung mengurungkan niatnya untuk mengenal Lloyd lebih jauh. Nyaris aja aku jadi selingkuhan suami orang. Aku pernah dengar kasus istri membunuh pelakor suaminya. Seram. Tapi kalau aku sih pasti udah bunuh duluan istrinya. Aku gak boleh mikir kayak gitu. Bisa-bisa seseorang tahu kalau aku pembunuh bayaran. Kata Yor dalam hati. Dan Anya yang bisa ngebaca pikiran itu langsung kaget dong. Anya gak nyangka kalau cewek yang lagi dideketin ayahnya itu adalah seorang assassin. Ayahku mata-mata. Orang ini pembunuh bayaran. Anya, senang. Batin Anya kegirangan. Apalagi Anya tahu kalau keduanya sebenarnya mempunyai niat yang sama untuk mencari pasangan. Alhasil, Anya pun langsung melakukan segala cara biar mereka bisa bersatu. Anya kesepian, karena gak punya mama. Anya kangen kehadiran seorang mama. Kata Anya sambil akting di depan mereka. Mendengar perkataan Anya itu, Yor pun langsung mengutarakan niatnya dan mengajak Lloyd ke pesta akhir pekan bersamanya. Lalu setelah tahu alasan Yor soal adiknya tersebut, Lloyd pun setuju untuk membantunya asalkan Yor juga mau berpura-pura menjadi mama Anya di wawancara sekolah nanti. Akhirnya mereka berdua pun setuju untuk saling membantu. Tapi ternyata tiba-tiba si Lloyd ini mendapatkan misi tambahan untuk merebut kembali karya seni selundupan di akhir pekan. Kemudian Lloyd pun memutuskan untuk segera menyelesaikan misi itu dengan cepat supaya bisa menghadiri pesta akhir pekan bersama Yor tepat waktu. Yuk cepetan selesaiin misi ini, biar aku masih keburu datang ke pesta, kata Lloyd kepada Frankie. Lalu mereka pun segera menyerang markas penyelundup itu dan membawa kabur barang-barang berharganya. Tapi kayaknya sindikat itu gak menyerah dan tetap mengejar mereka. Terus di dalam mobil, Frankie ngebuka peti perhiasan yang baru aja mereka dapetin. Kayaknya Lloyd dan Frankie ini berencana untuk mengambil beberapa perhiasan itu untuk mereka sendiri. Aku ambil yang ini deh, untuk keperluan misi, kata Lloyd sambil mengambil cincin berlian. Curang, itu kan yang paling mahal, kata Frankie sambil berusaha merebut cincin itu kembali. Dan tiba-tiba mobil mereka ditembaki oleh para sindikat yang mengejar tadi. Lalu di tempat lain, Yor yang udah kelamaan nunggu Lloyd gak datang-datang akhirnya pergi sendiri ke pesta akhir pekan Camilla. Di sana dia dibully sama Camilla dan teman-temannya yang lain gara-gara datang sendirian.
Bahkan Yor harus memohon sama teman adiknya biar nggak cerita sama Yuri kalau dia sebenarnya berbohong. Tapi Camilla datang untuk memaksa temannya Yuri itu untuk menceritakan semuanya kepada Yuri bahwa kakaknya ternyata masih jomblo. Kalau aku bunuh semua orang di sini maka adikku nggak akan tahu. Pikir Yor yang udah frustasi itu. Akhirnya daripada ntar terjadi hal yang enggak-enggak, Yor pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan berpamitan kepada mereka. Tapi tiba-tiba Lloyd datang dengan muka penuh darah. Kayaknya sindikat tadi melakukan perlawanan yang cukup merepotkan. Saya Lloyd Forger, suami Yor. Maafkan penampilan saya. Saya adalah seorang psikolog. Barusan ada sedikit masalah dengan pasien, kata Lloyd mengenalkan diri. Semua orang di sana pun langsung kaget, terutama Camilla. Dia kayaknya nggak seneng kalau Yor ini punya cowok yang pintar dan keren kayak Lloyd. Lalu dia pun berusaha untuk mempengaruhi Lloyd dan ngasih tahu kalau Yor ini adalah cewek panggilan yang sering di-booking ke hotel. Padahal Yor ini ke hotel buat membunuh orang. Tapi si Lloyd ini nggak percaya dengan perkataan Camilla dan berkata kalau Yor ini adalah wanita tangguh yang udah berusaha untuk membesarkan adiknya sendirian. Setelah itu mereka pun langsung berpamitan dan pergi dari pesta itu. Maaf, aku keceplosan ngomong kalau aku adalah suamimu. Moga-moga adikmu gak dengar soal ini ya, kata Lloyd dalam perjalanan pulang. Tapi sebelum Yor menjawab, tiba-tiba sebuah mobil menabrak van yang dikendarai oleh Lloyd. Kayaknya itu adalah sindikat yang mengejarnya tadi. Ternyata mereka masih belum menyerah. Itu siapa ya? Tanya Yor. Lloyd pun cuma ngejawab kalau mereka adalah pasiennya yang mengalami gangguan histeria. Ya kali, pasien kejiwaan bisa jadi psikopat kayak gitu. Tapi anehnya, si Yor ini percaya-percaya aja sama omongan Lloyd. Apa beneran nggak apa-apa mukul pasien? Tanya Yor lagi saat melihat Lloyd ngehajar sindikat itu. Oh, itu tadi teknik pengobatan baru yang namanya terapi pukulan. Dan lagi-lagi, si Yor tuh percaya aja sama alasan absurd si Lloyd itu. Lalu saat Lloyd terdesak, Yor pun nggak sengaja membantunya dan menendang jahat itu sampai terpental jauh. Aduh, maaf. Aku malah ikutan melakukan terapi pada mereka padahal aku belum tahu apa-apa, kata Yor dengan polosnya. Lloyd pun cuma bisa ketawa saat melihat Yor yang ternyata jago bela diri itu. Terus waktu mereka berlari menghindari hujan peluru, Yor ini tiba-tiba ngajak Lloyd untuk menikah. Lloyd-san, mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi gimana kalau kita menikah? Ajak Yor. Hello Yor, kalian ini lagi ditembaki penjahat loh. Gak bisa apa ya ngajaknya kalau udah santuy gitu. Emang ya otak-otak pembunuh itu beda. Psikopat-psikopat gimana gitu. Alhasil Lloyd yang kaget itu pun langsung jatuh tersungkur. Yor ngasih alasan kenapa dia ingin segera menikah. Dan tampaknya dia takut dicurigai macam-macam kalau masih berstatus lajang. Kalau sampai kenapa-kenapa ntar pekerjaan membunuhku bisa terganggu, batin Yor. Wah, kebetulan banget. Lloyd yang kayaknya juga udah cocok sama Yor itu pun langsung menyetujuinya. Ayolah gas, habis dari sini kita mampir ke UA ya, jawab Lloyd. Kebetulan juga Lloyd udah nyiapin cincin berlian untuk Yor. Tapi waktu dilihat lagi, ternyata kantongnya udah bolong dan cincin tadi jatuh nggak tahu di mana. Terus mereka juga udah terpojok sama pasukan penjahat yang memberondong mereka. Lloyd pun langsung ngajak Yor untuk berlindung sambil ngambil granat yang terjatuh. Sambil melemparkan granat ke arah musuh, Lloyd mengucapkan janji setianya kepada Yor. Yor-san, saat sehat maupun sakit, saat suka maupun duka, mari kita saling bantu, ucap Lloyd sambil memasangkan kunci pengaman granat tadi ke jari manis Yor. Ya Allah, ini sih lamaran paling indah di dunia nggak sih guys? Berjanji saling mencintai di bawah hujanan peluru dan ledakan granat. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode 2. Lalu, gimana kah absurdnya kehidupan pernikahan mereka berdua? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.